sorry. Maaf. Aku tidak sengaja. Udah mirip belum? Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Rinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di video spesial kali ini kita akan membahas tentang SCP lagi, Secure Content Protect. Udah lama kita nggak ngebahas tentang SCP lagi. Terakhir kita bahas apa dong? SCP 3000 ya? Iya benar, SCP 3000 atau Anantaseisa. Dan sejak saat itu, sejak kita nggak upload lagi, banyak banget yang komen, "Bang, SCP lagi dong." Dan yang paling banyak komen itu kalian request kita suruh buat yang namanya SCP 999 atau 999. SCP apa ini? Setelah kita lihat-lihat tadi, SCP-nya ini beda banget ya dari yang sebelumnya kita bahas. Dan sosok yang satu ini merupakan makhluk SCP pertama kita yang masuk dalam objek kelas safe atau aman. Biasanya kan rata-rata Euclid tuh, Euclid. Ya. Kayaknya kok kalau nyebut SCP 999 agak belibet ya. Soalnya 999. Nanti takutnya ini terpleset ilat lidahnya. Kita mungkin kasih nama sendiri gitu. Ya. Apa ya yang bagus? Dia kan bentuknya seperti itu. Imut-imut kecil seperti slime, lendir-lendir. Tapi juga agak-agak mirip dengan cumi-cumi. Iya nggak sih? Kalau kita kasih nama cumi unyu gimana? Iya ya, kita kasih nama cumi unyu aja. Soalnya kalau kita nanti sebut SCP 999 takutnya kepleset, takutnya salah. Nah mungkin langsung aja kita cari tahu tentang SCP 999 atau si cumi unyu yang satu ini. Seperti apa sih dia? Apakah bener-bener baik, bener-bener imut, menggemaskan? Eits, bagi kamu yang enggak berani, ini kan enggak serem ya. Pakai itu enggak ya? Gak usah. Enggak usah. Nah jadi SCP 999 atau si cumi unyu ini punya sebutan tuh, yaitu Tickle Monster. SCP ini dikenal karena penampilannya yang menggemaskan dan sikapnya yang ramah. Juga seperti kita bilang tadi, dia termasuk objek kelas safe atau aman. Nggak usah takut. Sejarah atau asal usul SCP 999 atau si cumi unyu. Si cumi unyu, Barsilizon beda ya. Si cumi unyu ini merupakan anak dari Seven Bride atau pengantin ketujuh yang lebih dikenal dengan SCP-231. Yang mana si SCP-231 ini telah oleh Scarlet King, Raja Scarlet. Oh ini yang istrinya banyak itu loh. Waduh, banyak istri, banyak apa dong? Rezeki. Seperti yang kita bahas di video SCP yang sebelumnya, SCP-682. Kalau SCP-682 ini juga anaknya dari Scarlet King atau Raja Scarlet, Romo Scarlet. Ampun Romo. Jadi ya SCP-999 atau si cumi unyu dengan SCP-682 masih ada keterkaitan, masih saudaraan, masih seduluran, satu bapak tapi beda ibu. Ya. Kalau SCP-682 kalau nggak salah the fourth bride ya, atau pengantin keempat emaknya itu. Tapi walaupun si SCP-999 ini dikenal baik hati, unyu-unyu, tapi nggak dengan bapaknya, si Scarlet King. Justru kebalikannya ya doy. Sangat-sangat jauh sekali. Si Scarlet King ini memiliki hati yang hitam, jahat, busuk, dan kejam. Ya masuk akal sih. Wujudnya begitu, biasanya jahat ya, busuk dia. Bener-bener. Kalau si SCP-999 begitu jahat nggak pantas. Nggak pantas. Kalau baik kan pantas. Usut punya usut, setelah si cumi unyu ini lahir, makhluk ini konon akan digunakan atau dimanfaatkan untuk menjatuhkan atau menyerang ayahnya sendiri, yaitu Scarlet King. Dilahirin untuk melawan bapaknya sendiri. Kayak film-film itu ya? Iya ya, kayak film laga ya. Ini bisa di film Buraka nggak ya? Bapaknya jahat loh. Tapi jangan salah paham, perlawanannya itu bukan secara apa ya, keji, kejam, jahat dan jahat iya, itu enggak. Tapi malah justru dilawan dengan kasih sayang, cinta, dan tawa, sehingga dapat mencerahkan hati yang paling hitam. Wih,
sangat bagus ini kata-katanya. Ya seperti ini. Jadi kejahatan itu jangan dilawan dengan kejahatan. Kita harus melawan kejahatan dengan kebaikan. Wih, Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya, kill 'em with kindness. wih, Kill 'em with kindness. Kill 'em with kindness. Kill 'em. Kill 'em. Itu lagunya Mbak Selena Gomez. Penampilan. Di sini kita akan ngebahas sosoknya si SCP-999 atau si Cumi Unyu. Seperti yang kita tahu, SCP-999 ini merupakan makhluk yang imut, lucu, bertubuh mungil, serta menggemaskan. Jadi pengen pelihara. Makhluk ini kalau kita lihat dia tuh seperti apa ya dia? Lendir, iya, agar-agar yang warnanya oranye. Tapi untung dia nggak barbar seperti kucing oranye. Dan jika kalau kita lihat dengan seksama lagi, maka bisa dikatakan kalau si Cumi Unyu ini memiliki tekstur tubuh yang lembut dan lunak seperti selai kacang. Aduh, jangan sampai salah ya kalau kalian pelihara gini ya. Nanti dia mengendap-endap masuk ke toples selai kacangmu, kamu ambil, kamu makan lagi sama Waduh. rotimu. Waduh, kasihan kan. Berarti tubuhnya lentur dong. iya, lunak ini. Iya. Kayak itu loh, mainan SD dulu sih. Iya. Malampet. Malam bisa dimelar-melarin. Nah kalau gitu dia bisa dong menempati wadah sesuai yang dia inginkan. Jadi dia bisa menempati apa aja. Iya, lembek. Lembek, iya, kayak cairan tapi bukan cairan. Apa ya? Cairan padat gitu loh. Berarti dia nggak punya tulang dong. Meskipun si Cumi Unyu ini memiliki tubuh yang mungil, makhluk ini konon memiliki berat sekitar 54 kg. Waduh, Berarti ini dong cara aku. iya dong. Berat dia daripada kita ya. Lu. Kita nggak usah sebut, padahal cuma kecil ya. Udahlah. Bebannya Cuk. Ini namanya SCP. Enggak hanya itu aja. Usut punya usut, permukaan tubuh dari SCP-999 ini terdiri dari selaput tipis transparan yang mirip dengan sel hewan setebal 0,5 cm. Dan itu sangat-sangat elastis sehingga memungkinkan si Cumi Unyu ini untuk meratakan bagian tubuhnya hingga setipis 2 cm. Kayak adonan ya. Kayak tepung. Konon, permukaan tubuh dari SCP-999 ini juga bersifat hidrofobik. Jadi meskipun si Cumi Unyu ini dengan sengaja menyerap sebuah cairan, maka bagian tubuh SCP-999 lainnya akan diisi dengan zat kental berwarna jingga atau oranye dengan susunan kimiawi yang enggak diketahui. Meskipun si SCP-999 mampu mencerna bahan organik dengan mudah. Oh, mungkin karena cairan itu jadi dia wujudnya warnanya oranye-oranye gitu ya. Berubah gitu ya. Usut punya usut, si Cumi Unyu ini terlihat sangat menyayangi semua makhluk hidup, terlebih kepada manusia. Hal itu terbukti ketika ada seseorang yang ingin ditembak. Seketika itu juga si SCP-999 ini langsung melompat ke arah orang itu dan memeluk orang tersebut dengan sepasang pseudopoda. Di sini tulisannya pseudopoda, yang mana itu bertujuan untuk melindungi orang itu dari peluru tembakan tersebut. Mental gitu ya. Nggak bisa. Kebal Bebal kan orang-orangnya ya. Oh iya ding. Nah kalau gitu udah jelas ya, berarti si SCP-999 ini menunjukkan kasih sayang yang amat sangat besar terhadap manusia. Lovable ya. Konon, ketika si Cumi Unyu ini memeluk seseorang, maka akan mengeluarkan suara gemercik dan terdengar sebuah deruan. Oh kayak kucing deh. Mendengkur gitu ya. Oh ya. Serta si SCP-999 ini akan mengeluarkan bau-bau yang menyenangkan tergantung pada orangnya. Kalau orang baik baunya wangi, kalau orang jahat baunya busuk. Enggak. Dia nggak pilih kasih, adil. Karena dia baik, yang busuk hati yang baik dia tetap. Nah gini, patut dicontoh ini. Dan bau-bauan itu bisa aja bau coklat, cucian segar, bunga mawar, dan juga Play-Doh. Play-Doh bukannya mainan itu ya? Iya, mainan yang itu loh. Emang itu wangi ya? Wangi. Wangi. Oh. Kalau pasir wangi nggak ada. Perilaku SCP-999 atau si Cumi Unyu. SCP-999 ini memiliki minat yang besar terhadap orang-orang yang enggak bahagia, kurang happy, dan terluka. Dikatakan kalau ada orang yang depresi terus didekatkan dengan si SCP-999 maka dia akan sembuh. Mana nggak mau pelihara? Aku mau. Sembuh dari masalahnya, terus pandangan hidupnya jadi positif, jadi lurus. Oh, Baik sekali nih. baik, lovely banget. Nah. Lovely-nya sangat lovely. Wah, aku pengen ini.
sini. Kemungkinan pembuatan antidepresan dari lendir si SCP-999 ini sedang dibuat atau dikembangkan oleh Yayasan SCP Foundation. Minat? Banyak orang yang happy, enggak depresi lagi. Minat no? Minat. Usut punya usut, SCP-999 ini nampaknya mencintai semua makhluk. Dan dia merupakan makhluk yang memiliki kebaikan hati dan sangat menyenangkan. Waffle lagi kan? Dikatakan jika ada orang yang menyentuh tubuhnya si cumi unyu ini, maka itu akan menyebabkan sebuah efek yang disebut euforia atau kesenangan terhadap orang tersebut. Wih, disitu langsung bahagia dia, senang gitu. Apalagi manusianya. SCP-999 seringkali memeluk dan mencium seseorang dari leher ke bawah dan menggelitiknya sampai orang tersebut mengatakan berhenti karena geli ya, dan juga menimbulkan sebuah efek euforia sikat. Aduh kering. Iya no, kalau gitu kamu kaku no nanti. Konon ketika ada orang yang cedera karena si cumi unyu ini, maka makhluk itu akan langsung meminta maaf serta nggak bermaksud menyakiti orang lain dan akan segera melepas orang yang dipeluk si SCP-999. Kalau dia meluk seseorang tapi terlalu mungkin kekencengan terus si orangnya itu kesakitan, dia akan langsung otomatis sorry maaf tidak sengaja. Udah mirip belum? Oleh karena itu si SCP-999 ini digolongkan ke dalam kelas aman. Telah dikonfirmasi bahwa si cumi unyu ini bersedia menyelamatkan orang lain dengan berbagai cara. Contohnya kayak orang yang mau ditembak tadi, dia langsung menedeng ya, set dipeluk ya, jadi mental tuh pelurunya. Enggak mempan. Balik lagi ke dia pelurunya, kayak yang nembak. Darah. Pola tingkah, dia pasti punya pola tingkah ya, atau reaksi-reaksi gitu. Reaksi dari makhluk ini, ia akan merayap dan melompat ke orang yang terdekat, dan makhluk ini akan sangat terlihat gembira ketika memeluk orang yang ia dekati. Dan kemudian makhluk ini akan mengusap-usap atau mengelus-elus orang itu, sehingga orang itu akan senang, akan nyaman karena si SCP-999. Selain itu, dia juga gemar menggelitik manusia. Jadi nggak heran jawaban dari yang tadi ya, kenapa dia dinamakan tickle monster, karena suka menggelitik. Loh bang, dia ini makan gak sih? Ya iyalah, semua makhluk pasti butuh makan. Terus makanan si SCP-999 ini apa bang? Makanan si cumi unyu ini terdiri dari permen dan manisan. Dan konon makanan paling favoritnya adalah Neko wafers. Wafer Neko. Wafernya Neko ya. Terus makannya gimana bang? Kalau yang dijelaskan di sini, dia itu makannya mirip-mirip amoeba. Tahu amoeba nggak? Tahu, syukur. Nggak tahu, makanya jangan bolos kalau sekolah. Nonton tuh yang pinter, nonton yang bodoh-bodoh. Amoeba itu kayak bakteri kecil-kecil itu loh. Iya tahu? Menyerap. Iya. Tambah unyu ya, makanya aja gitu. Makanya aja imut ya. Prosedur penahanan khusus. Nah di bagian ini kita jelaskan di mana sih si SCP-999 atau si cumi unyu ini dikurung. Apakah sama dengan SCP yang lainnya atau ada sendiri? Spesial. Spesial. Wise. Jika SCP lain dikurung dengan sangat ketat dan dijaga oleh pihak SCP Foundation, maka berbanding terbalik dengan si cumi unyu ini. Konon SCP-999 ini diizinkan untuk bebas berkeliaran. Wis kono. Gremeto atau memilih tempat tinggal yang ia inginkan. Free ya. Akan tetapi pada sekitar jam 8 sampai 9 malam, SCP-999 ini akan kembali dimasukkan ke kandang. Loh, kok dikurung lagi, Bang? Ya udah malam, dia kan ngantuk, dia butuh tidur. Dia tidur, Gremet istirahat, gremet deh pencikan gue. Jarem ya awaknya, gremet terus. Tapi selain dikurung karena dia mau istirahat, itu juga untuk meminimalisir dia bertemu dengan SCP lainnya. Jadi walaupun dia baik tetap harus diawasi ya. Kan takutnya kenapa-kenapa. Soalnya si SCP-999 ini kan nggak boleh dikasarin. Harus kita baik-baikin. Kebangetan dia udah baik, kamu jahat-jahatin, kebangetan itu. Usut punya usut, SCP-999 ini nggak diperbolehkan keluar dari kandangnya pada malam hari. Serta kandangnya harus dijaga kebersihannya dan makanannya harus diganti 2 kali sehari. Karena si cumi unyu ini dikategorikan sebagai safe mode atau safe mode, maka semua personel diizinkan masuk ke dalam kandang. Bebas ya. Aman ya? Aman. Dan makhluk ini harus diajak bermain saat dia bosan. Bisa bosan ya. Dan kalau kamu mau ngajak ngobrol atau ngajak berinteraksi, ngajak ngomong, si makhluk ini nadanya harus tenang ya, harus lembut, nggak boleh nyolot, malah pisu-pisu. iya, nggak boleh
jangan ngancem. Hal SCP udah makan. Nah gitu. Nah, konon si SCP-999 ini juga bisa menjinakkan SCP-682. Dikatakan si SCP Foundation ini kayak apa ya, eksperimen gitu, uji coba. Si 999 ini dimasukin ke kandangnya SCP-682. Mereka melihat reaksinya itu seperti apa. Nah, ketika si Cumi Unyu ini masuk ke kandangnya SCP-682, reaksinya SCP-682 nggak langsung baik gitu, nggak. Kan mereka saudara bang, nggak gitu. Si SCP-682 ini ngamuk-ngamuk karena kan dia emang peringainya begitu. Dia suka ngamuk-ngamuk, dia jahat, dia kejam dan jijik pada manusia. Tapi setelah si SCP-999 ini menempel di tubuhnya SCP-682, lama-kelamaan si SCP-682 ini jadi apa ya, luluh ya. Iya benar. Jadi jinak dia, kayak terpengaruh efeknya si SCP-999 yang dia itu bisa menebar lovely, bisa menebar happiness, bisa menjauhkan segala kehitam-hitaman, kepekat-pekatan yang ada di dalam hati, bisa menjadikan sesuatu yang jahat sejahat-jahatnya jadi baik hati walaupun cuma sesaat. Nah, itulah kelebihannya si SCP-999. Siapa coba yang nggak mau pelihara makhluk yang satu ini? Mau aku templokin tuh kepada orang-orang yang suka ngutang malah galak. Iya. Bener. Gimana ceritanya? Harusnya yang galak kita. Bener-bener. Jangan dikasih SCP-999 deh. Kita kasih SCP-682. Makan. Sorry kalau kita mungkin salah karena ini cuma teori aja. Kalau salah kalian bisa benarkan di bawah. Nah oke guys, itu dia tadi penjelasan kita mengenai SCP-999 atau kita nyebutnya si Cumi Unyu ya. Walaupun dia bukan cumi, dia cuma benda yang seperti slime, seperti lendir. Tapi kita lebih suka nyebutnya si Cumi Unyu karena mirip cumi dia. Kenyal ya. Ada matanya lagi. Nggak usah kutanya lagi ya, si SCP-999 ini gimana? Kan dia udah jelas baik hati. Ya pasti kita mau lah. Semua pasti senang dengan si Cumi Unyu ini. Nah tapi gimana menurut kalian tentang SCP-999 ini? Apakah kalian juga mau memelihara makhluk yang satu ini? Dan jika kalian ada teori lainnya mengenai si Cumi Unyu ini, si SCP-999, SCP-999, kalian bisa tambahkan di bawah. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan info atau info-info yang kurang lengkap, kalian juga bisa benarkan di bawah. Mungkin gitu aja perjumpaan kita pada video spesial kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping. Support kita terus agar kita semangat untuk membuat video yang lebih creepy lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah. Nah, pegel ya, agak panjang guys, suasananya tadi habis hujan terus jadi gerah banget. Aduh, kita nggak betah ya, makanya jadi lama ini. Lama banget. Terima kasih udah menonton video ini, semoga kalian terhibur. See you in the next video dan bye.